Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadis ke-27 An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhazu khallan qala la akhrajahu Muslimun wa Tirmizi wa qala hasanun sahihun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamar. Khamar yang dijadikan cuka. Kemudian beliau bersabda, tidak boleh. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan kata At-Tirmizi hadis ini hasan sahih. Jadi hadis ini menerangkan tentang khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Kalau khamar zaman dulu mungkin dibuatnya dari anggur ya, dari perasan anggur atau perasan kurma, sehingga bisa membuat kita menjadi mabuk, hilangnya akal dan pikiran, maka hal tersebut tidak boleh diminum. Nah, bagaimana kalau menjadikan cuka dari khamar tersebut? Maka sabda Nabi SAW tidak boleh. Lanjut ke hadis 28. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al ahilliyati fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Hadis ini menerangkan tentang larangan memakan daging keledai yang jina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pada peristiwa perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah untuk berseru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian semua memakan daging keledai peliharaan kalian, karena daging binatang tersebut kotor. Muttafaqun alaih. Jadi tidak boleh memakan daging keledai karena daging keledai itu kotor. Lanjut hadis ke-29. Wa an Amri bin Kharijata radhiyallahu anhu qol khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahahu. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW pernah berpidato di tengah-tengah kami. Pada saat itu kami berada di Mina sambil duduk di atas untanya, sementara air liur untanya mengalir di atas bahuku. Maka hadis ini menjelaskan tentang kesucian liur binatang yang halal dimakan. Air liur unta, air liur kambing, air liur sapi, semuanya suci ya, tidak najis. Beda kalau misalnya hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, contoh kucing. Air liur kucing najis. Terus air liur selain hewan yang tidak dimakan, misalnya babi ataupun hewan anjing, nah itu tidak bisa ya, tidak hukumnya najis. Lanjut hadis ke-30. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniya summa yakhruju ila sholati fi zalika sobi wa ana anzuru ila asaril ghusli. Muttafaqun alaih. Hadis ke-30 bersumber dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci sperma atau maninya, kemudian beliau keluar untuk melakukan sholat dengan pakaian yang terkena sperma tersebut, dan aku masih melihat bekas cucian itu. Hadis ke-31 wali muslimin laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi.
Hadis ke-31, sedang dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya aku benar-benar pernah menggosok sperma yang ada pada pakaian Rasulullah SAW. Kemudian beliau melakukan sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang kesucian sperma atau mani. Wa fil lafzin lahu laqad kuntu ahquhu ya bisan bi zufri min saubihi. Hadis ke-32, dan disebutkan dalam lafaz Muslim yang lain, sesungguhnya aku pernah mengerik sperma yang sudah kering dengan menggunakan kuku pada pakaian beliau, atau menggosok ya. Hadis ke-33, wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Al-Hakim. Dari Abu As-Samah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya air kencing bayi perempuan itu harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Jadi hadis ini menerangkan tentang pakaian ataupun barang yang terkena air kencing bayi. Nah, apabila air kencing bayi ini air kencing bayi perempuan, maka pakaian tersebut harus dicuci. Sedangkan yang terkena air kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Lanjut hadis ke-34. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibus sawba tahuttuhu summa yaqruzuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi, muttafaqun alaih. Hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Engkau mengeriknya, lalu menggosoknya dengan air, kemudian membilasnya. Selanjutnya kamu boleh sholat dengan mengenakannya. Muttafaqun alaih. Jadi darah haid itu najis, maka harus dihilangkan dulu darahnya ketika darahnya tersebut terkena pakaian kita. Oke. Ini untuk yang perempuan ya, santriwati. Untuk ibu-ibu yang di rumah, ini ada hadis mengenai tentang najisnya darah haid. Apabila terkena pakaian maka harus dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan maka kita harus menggosoknya dengan air, kemudian membilasnya. Selanjutnya baru boleh sholat dengan mengenakan pakaian yang tadi. Hadis terakhir dari bab izalatun najasah. Hadis ke-35. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yazhab bi dammu qala yakfi kilma'u wa la yadurruki asaruhu. Akhrajahu Tirmizi wa sanaduhu dhaifun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Khawlah waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana jika darah itu tidak dapat hilang? Beliau bersabda, kamu cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak menjadi masalah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan sanad hadis ini dhaif. Jadi kalau misalnya pakaian yang terkena darah haid itu bekasnya tidak hilang-hilang, maka kata Nabi bagaimana? Sabda beliau, kamu cukup membersihkannya dengan air ya. Cukup dibersihkan dengan air dan bekasnya tidak menjadi masalah bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Cukup sekian pengajian malam hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar saja di bawah ya. Yang belum subscribe yuk buruan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel Nurul Alam TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.